Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle. Aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Devil. The Devil muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Pisces. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, The Devil ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya tentang bagaimana situasi dan kondisi kehidupan kamu yang sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Nah, jadi terlihat dari kartu pertama ini kamu lagi terbelenggu dengan beberapa masalah-masalah kehidupan yang aku rasa cukup rumit dan bahkan sulit. Masalah-masalah kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan kamu ini memang sesuatu hal yang mungkin selama ini nggak pernah bisa kamu pecahkan sebelumnya, teman-teman. Ya, kenapa? Karena memang dapat aku akui pula. Kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana hal-hal yang sifatnya spiritualitas itu selalu mengusik, mengganggu kehidupan kamu, teman-teman. Mohon maaf bagi kamu mungkin yang mempercayai tentang hal-hal yang sifatnya mistis. Ya. Dan ketika tidak, ya kamu kembalikan segala sesuatunya memang terhadap Tuhan masing-masing, teman-teman. Tetapi memang yang jelas beberapa kegagalan yang mungkin sedang kamu rasakan saat ini, kekacauan, ya itu ada kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya magic, teman-teman. Contohlah ketika kita berbicara terkait dengan masalah usaha bisnis nih. Jadi bisa jadi memang usaha bisnis kamu tuh lagi down, ya, lagi macet. Ternyata apa? Ada magic. Kemudian berbicara masalah kehidupan asmara rumah tangga. Ketika rumah tangga kamu lagi rumit, ternyata apa? Ada magic. Ya, dari mana? Dari pihak ketiga. Kemudian ketika kita berbicara masalah kesehatan, ya tetap sama, dari magic. Dari mana, teman-teman? Dari orang yang selama ini membenci kehidupan kamu. Nah, ternyata benar. Aku punya Ten of Pentacles. Jadi dari kartu kedua ini cukup menggambarkan loh tentang bagaimana nih kita katakan pihak ketiga. Orang yang benci, iri, dengki, tidak suka terhadap kehidupan kamu secara menyeluruh. Selalu berupaya berusaha untuk bagaimana membuat kehidupan kamu berantakan. Mungkin awal-awal kehidupan kamu sebelum ada magic ini, semuanya berjalan dengan baik loh. Ya, semuanya berjalan dengan baik. Tetapi ketika magic itu datang, itulah yang akan menghancurkan segala sesuatunya. Ya, oke mungkin nggak semua gitu teman-teman Pisces merasakan energi ini gitu ya. Ya mungkin banyak dari kamu yang masih merasakan sebuah kondisi kehidupan yang sangat-sangat stabil banget. Ya kamu harus bersyukur tentang hal tersebut. Tetapi jangan salah, di balik itu semua ya aku melihat ada orang yang tidak suka terhadap segala pencapaian kamu loh teman-teman. Ya kebahagiaan kamu. Oke, nah kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Ten of Cups, 10 cangkir. Apakah kamu bakal terus tenggelam dalam situasi dan kondisi ini? Tentu tidak, teman-teman. Ya, tentu tidak. Ya. Kenapa? Karena dari kartu ketiga ini cukup menggambarkan tentang bagaimana kamu akan memperoleh sebuah kemenangan. Nah, kemenangan ini kamu peroleh dari mana gitu ya. Padahal mungkin selama ini magic itu selalu membelenggu kehidupan kamu gitu, teman-teman. Nah, kuncinya adalah satu, bagaimana keyakinan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing, teman-teman. Kamu kembalikan
Ya, segala sesuatunya itu terhadap Tuhan masing-masing. Kamu lebih dekatkan diri lah. Lebih memperbanyak doa, ibadah, ya zikirkah mungkin ya teman-teman. Ya agar kamu terhindar gitu loh. Untuk meminimalisirkan ya. Kamu memiliki sebuah potensi kok. Ya, kamu memiliki sebuah kemampuan, kehebatan untuk bisa menaklukkan ini semua, teman-teman. Kuncinya hanyalah yakin dan keimanan kamu. Ya, itu nggak lebih kamu tingkatin. Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya Three of Wands. Tiga tongkat muncul hadir sebagai energi penutup. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan, teman-teman, ya, tentang bagaimana kondisi keadaan kamu nantinya yang bakal bangkit dari segala keterpurukan. Bakal ada sebuah transisi kehidupan baru yang akan terjadi. Terutama di bulan Juni tahun 2025 nanti ya, teman-teman. Sepertinya perubahan demi perubahan itu akan kamu dapatkan, kamu rasakan. Ya, jadi sekali lagi olah mindset kamu menjadi lebih baik dan positif, teman-teman. Ya, meskipun mungkin kamu memahami bahwasanya ada oknum-oknum yang tidak suka terhadap kehidupan kamu, yang sudah abaikan. Ya, ikhlas dan pasrahkan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing. Orang yang jolim kepada kamu pasti bakal menuai karmanya. Ya, di bulan Juni ini, bukan? Seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya ya, kita akan lihat kondisi finansial ekonomi ya. Rezeki ataupun keuangan dari teman-teman Pisces dalam pekan ini. Nah, aku punya judgment. Judgment ini muncul hadir sebagai energi pembuka, teman-teman. Berbicara masalah keuangan ya, aku lihat ada kabar baik, teman-teman. Ada kabar baik yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Kabar baik ini meliputi tentang bagaimana ya ada peran serta semesta Tuhan kepada kamu, teman-teman. Ketika ada peran serta Tuhan semesta kepada kamu, ya, pada diri kamu, jelas itu akan mendatangkan sebuah kebaikan, teman-teman. Ya, kebaikan apa? Ya, ketika kamu berharap agar keuangan kamu bisa lebih baik, maka niscaya apa yang kamu harapkan itu akan tercapai, terwujud. Seperti ada doa-doa yang terkabulkan lah, ya. Pada intinya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi ketika Tuhan sudah ikut campur tangan, maka apa sih yang nggak mungkin ya? Dan bahkan ketika kondisi keuangan kamu lagi terpuruk sekalipun, teman-teman, kamu akan merasakan sebuah kebangkitan. Nah, pada kartu yang kedua aku punya Three of Cups, 3 cangkir. 3 cangkir ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang pencapaian bersama, keberhasilan dan kesuksesan bersama, teman-teman. Jadi memang dari kartu kedua ini cukup nyata lah, ya. Bagaimana keuangan kamu nanti bakal lebih berlimpah. Tentang bagaimana keuangan kamu nanti bakal lebih lancar, ya. Kamu akan merasakan perlahan demi perlahan kondisi ekonomi kamu akan terus bangkit, meningkat, dan bahkan berpotensi apa? Ya, kehidupan kamu akan lebih makmur, kehidupan kamu akan lebih sejahtera, dan bisa dikatakan juga kamu akan menjadi orang kaya baru. Nggak ada yang nggak mungkin kok. Ya, dan semoga kamu menjadi orang-orang terpilih di sini, teman-teman. Dan ini ada King of One. Jadi kuncinya, intinya adalah harus selalu bersyukur dengan kondisi keadaan apapun ya, teman-teman. Dengan selalu bersyukur, maka insya Allah, ya, jalan keresakian kamu akan selalu terbuka lebar. Di sini akan begitu banyak peluang, kesempatan ya, yang akan kamu dapatkan dan kamu peroleh nih, teman-teman. Di bulan Juni tahun 2025 ini, ya mungkin peluang kesempatan yang datang itu, ketika dimanfaatin dengan sebaik mungkin, maka itulah yang nantinya bakal terus, ya, menambah, ya, pundi-pundi rupiah, kamu mendatangkan pundi-pundi rupiah, ya, seperti itu. Jadi untuk masalah rezeki, jalannya akan selalu terbuka lebar ya, jalan rezeki kamu, teman-teman. Amin. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sudah berumah tangga. Nah, bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Pisces dalam pekan ini ya? Aku punya The Emperor, Two of Cups, Queen of Swords. Nice. Bagus banget. Nah, jadi memang dari ketiga kartu ini teman-teman, cukup menggambarkan loh tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu yang cukup harmonis ya. Dan bukan hanya cukup, sangat ya. Keselarasan energi, kedewasaan, kebijaksanaan, ya. Seakan-akan pada momen ini, momen yang mungkin jarang, ataupun ya mungkin selama ini selalu terjadi seperti itu ya. Dan bahkan ketika ada masalah apapun itu dapat terselesaikan dengan secepat mungkin ya teman-teman.
masalah yang besar bisa menjadi kecil, dan bahkan kecil itu sesuatu hal yang ya biasalah teman-teman ya, yang pastinya itu nggak dianggap sama sekali sih. Yang paling penting adalah memang sebuah komunikasi yang aku lihat tetap berjalan dengan baik. Ya semuanya baik dan bahkan rezeki kamu juga baik teman-teman. Tapi di balik itu semua harus hati-hati, waspada ya. Ya tetap sih di mana-mana pasti banyak orang yang iri dengki terhadap kehidupan kamu. Ya, jadi harus waspada. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara. Teman-teman Pisces yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya The Moon, The Star, dan aku punya The Hermit, teman-teman. Oke, ada ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan kamu ya, teman-teman. Ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran ini memang lebih cenderung terkait dengan bagaimana kamu takut mungkin kehilangan dia, ataupun mungkin kebalikannya ya. Yang jelas ketika masih bersama, ya disyukuri gitu loh, teman-teman ya. Jangan sampai ketika ada godaan, ujian, ya terlalu cepat di dalam mengambil sebuah tindakan gitu. Maksudnya jangan mudah terpancing. Ya, yang paling penting adalah bagaimana caranya untuk bisa saling mengontrol emosional masing-masing. Ya, sama-sama berharap agar kehidupan ke depan itu bisa lebih baik, ya bisa tetap langgeng. Jadi ya paling penting untuk bisa mengendalikan diri ya terkait dengan sebuah keegoisan, teman-teman. Ya, setiap ada masalah pasti ada jalan dan solusi yang terbaik untuk menyelesaikannya. Jadi untuk ke depan bagaimana yang aku lihat ya akan berjalan dengan lancar kembali ya, stabil kembali. Ketika pun mungkin ada masalah di sini, teman-teman. Ya, semoga hubungan asmara teman-teman Pisces yang sedang berpacaran ini terus bisa langgeng dan bahkan bisa ke jenjang yang lebih serius ya. Amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya dad, Knight of Cups. Aku punya Four of Cups. Oke, dari ketiga kartu ini teman-teman ya, ada kabar baik sebenarnya yang akan kamu peroleh nih. Ya, kabar baik dan kabar mengejutkan. Kabar baiknya adalah kamu akan bertemu dengan energi baru. Ya, seseorang yang bakal mewarnai kehidupan kamu kembali. Ya, jodoh asmara gitu ya teman-teman. Dan kemudian aku juga melihat ada energi lama yang sepertinya dia menyesal banget. Ingin kembali kepada kamu, ingin menjalin sebuah komunikasi, ingin menjalin sebuah hubungan. Ya, seperti yang dulu teman-teman. Ya, kenapa? Ya mungkin penyesalan dia di sini karena telah menyia-nyiakan kamu nih. Nah, tentu ini bakal menjadi sebuah kebimbangan untuk kamu dong ya. Ketika mungkin di satu sisi, ya masih ada perasaan terhadap energi lama. Tetapi di satu sisi juga ada perasaan benci, ya, dendam, sakit hati, dan lain sebagainya. Ya, dan aku rasa sih lebih baik memilih energi baru ya, teman-teman. Karena mungkin energi baru itulah yang bakal membawa sebuah hal ataupun dampak yang lebih baik dan positif untuk kehidupan kamu. Oke? Next, poin terakhir. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Nine of Wands, Queen of Cups, dan aku punya Knight of Wands. Oke. Jadi melihat tentang bagaimana energi kamu ya teman-teman. Ya ketika masih belum yakin, ketika masih bimbang, ragu, jangan memaksakan diri deh. Ya, jangan memaksakan diri kamu untuk menjalin sebuah hubungan asmara terlalu cepat. Terlihat di sini. Takut gitu loh teman-teman, takut kembali kecewa, gagal, sakit hati ya. Jadi harus benar-benar dari hati kamu. Ketika memang hati kamu sudah siap untuk menjalin hubungan, ya no problem gitu. Tetapi ketika hati kamu masih berat, ya mungkin masih kepikiran energi yang sebelumnya, ya. Jadi jangan memaksakan diri gitu ya teman-teman. Yang ditakutkan ketika terlalu memaksakan diri dan ujung-ujungnya pasti apa? Ya, perpisahan juga gitu teman-teman. Karena memang nggak benar-benar dari hati gitu sih. Ya, ataupun mungkin kebalikannya ya. Mungkin ketika kamu lagi mendekati seseorang, ternyata seseorang tersebut belum memberikan respon yang positif. Ya bisa jadi memang dia masih ragu. Ya bisa jadi memang dia belum siap teman-teman. Jadi kudu sabar mungkin ya untuk menunggunya. Oke, next. Kita akan lihat nih. Terakhir, 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Pisces ya. Oke, bismillah. Aku punya tanggal 2, tanggal 10, 31, tanggal 20, 29, 14 ya. Kemudian ada tanggal 28, tanggal 8, tanggal 5, tanggal 30 dan tanggal 17. Oke, mungkin demikian. Terima kasih.
Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.